Halo Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP. Lama tidak jumpa nih. Lama pakai banget. Saya nggak bikin video dan saya nggak membuat konten apapun. Bukan berarti saya melupakan MotoGP, enggak ya. Saya masih tetap mengikuti MotoGP meskipun ya di sela-sela kesibukan saya, dan saat ini baru saya bisa membuat video kembali. Oke, sedikit saya akan mengulas tentang perjalanan MotoGP di musim 2023 maksud saya. Tiung. Oke, saya akan mencoba mereview ya dimana kejadian-kejadian atau hal-hal yang menimpa atau terjadi di MotoGP di musim 2023 ini luar biasa gitu ya. Sekarang ini persaingannya begitu ketat, dan kita tahu ada 5 pabrikan yang ada, yaitu Ducati, Aprilia, KTM, dan juga Yamaha dan Honda gitu ya. Dan itu memang luar biasa. Di sana para rider betul-betul mereka ini dibuat harus menjadi seorang rider yang memang benar-benar bisa memacu motor yang memang saat ini motor MotoGP itu memang dibuat atau di scan begitu luar biasa sehingga menjadi sangat kencang, dan membuat memang ini selain ridernya harus begitu jeli dan cermat, juga bisa mengendalikan motornya itu, karena motor sekarang ini begitu kenceng begitu ya, begitu luar biasa itu performanya motor. Dan memang itu yang menjadi salah satu saat ini menjadikan para rider itu juara, dan juaranya tuh sekarang nggak bisa mendominasi seperti dulu gitu ya. Dan ini memang sekarang sedang digodok lagi di MotoGP. Kenapa? Karena di Dorna ini sekarang lagi dipikirkan lagi bagaimana supaya tidak hanya mementingkan kecepatan motor aja, tetapi lebih menonjolkan ke skill daripada rider seperti itu. Karena apa? Di tahun-tahun lalu sebelum teknologi kecanggihan motor ini dipakai dengan pakai teknologi apa yang membuat motor ini semakin kencang dan semakin mudah gitu ya. Dulu skill yang murni dipakai gitu ya, itu membuat adrenalin daripada rider ini bener-bener harus jeli dan smart banget gitu ya. Tapi kalau sekarang memang begitu banyak tombol-tombol yang dia bisa pakai sehingga dia memudahkan mereka untuk membawa motor itu. Yang penting motornya performanya bagus, motornya cepat, dia bisa gitu ya. Dan ini kita melihat sekarang dominasi daripada gelar atau kemenangan yang dicapai oleh rider MotoGP ini sulit gitu ya. Artinya tidak bisa mendominasi, jadi bisa bergantian. Nanti hari ini si A, nanti berikutnya si B, dan bisa si C begitu. Jadi nggak bisa diprediksi seperti itu ya. Dia bisa siapa aja bisa naik seperti itu. Nah, bahkan yang musim kemarin ya, tahun kemarin ya 2022 tuh kita menggadang-gadang bahwa yang namanya Enea Bastianini itu yang sudah naik di pabrikan untuk menggantikan yang namanya Jack Miller ya, waktu itu Jack Miller, yang akhirnya sebetulnya yang menggantikan adalah Jorge Martin. Tetapi karena ternyata rapotnya Jorge Martin dengan rapotnya Enea Bastianini lebih bagus Enea Bastianini, jadi Bestia yang harus maju itu yang naik di pabrikan seperti itu. Tapi ternyata setelah dia ada di pabrikan, ya kita tahu jeblok juga dia di sana. Saya juga jujur aja gak kecewa, ternyata gede kok gini gitu ya. Padahal setahu saya Enea Bastian ini juga seorang rider yang agresif juga, dia bagus sih sebetulnya dia, tapi nggak tahu kenapa, apa karena dia belum begitu bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Semua rider pasti begitu, tapi sekarang saya melihat seperti seorang Pecco Bagnaia atau Francisco Bagnaia ini semakin settle dia, semakin percaya dirinya, semakin bagus. Dulu dia percaya dirinya kurang bagus, tapi sekarang dia udah mulai settle ya dia ya. Bagus sekali performanya dia, semakin mungkin ya karena pengalaman-pengalaman dia di race begitu, dan juga dia sebagai pemenang ya, sebagai juara dunia di musim 2022, otomatis dia akan semakin percaya diri dan semakin membuat dia akan lebih berperform yang lebih bagus seperti itu. Nah, coba kita kembali lihat kemarin setelah kita menonton balapan yang ada di Silverstone Circuit di British Inggris kemarin ya. Kemarin memang diwarnai hujan ya, di di saat qualifying dan juga di saat main race ya. Di saat race-nya sih aman ya,
Tapi di saat main race sempat terjadi apa namanya gerimis gitu ya, seperti mau hujan. Tetapi saya pikir kemarin itu juga akan ada pergantian pergantian motor, tapi ternyata ya kita tahu nggak jadi karena banyak juga yang jatuh juga. Tapi yang luar biasa kemarin waktu sprint race-nya, saya berikan aplaus ya buat si Alex Marquez yang kemarin bisa luar biasa gacor. Dan kita nggak tahu kenapa saat main race dia motornya kurang bagus di performanya, dan ya nggak tahu ada apa, insiden apa gitu ya. Dan kita tahu kemarin itu ada pertarungan luar biasa antara Pecco dengan Alex Espargaro. Ya, kita tahu kemarin itu luar biasa, mereka sampai membuat jantung ini deg-degan, adrenalinnya. Tapi ya itulah namanya pertandingan, namanya balapan, pasti ada seperti itu. Yang sangat disayangkan kemarin itu yang kita berusaha, Marquez ini belum bisa finish di saat main race di musim 2023 ini. Tapi kita ingin ya tetap, saya pun juga masih tetap berharap nih Honda dengan Yamaha terutama yang pabrikan Asia. Kita ini orang Asia nih, pasti kan kepingin pabrikan Asia ini gacor lagi seperti dulu, seperti Honda dulu kan memang luar biasa. Dan kita berharap ini Honda masih tetap eksis ya. Tapi memang beberapa waktu yang lalu itu bos daripada Honda itu kan sering ketemu sama Marquez tuh, dan memang bos daripada Honda ini mengatakan, Watanabe ini mengatakan bahwa Honda tidak akan cabut dari MotoGP begitu. Jadi itu yang membuat kita lega, berarti Honda masih tetap akan eksis begitu. Cuman mungkin akan ditambah terus performanya seperti apa, dan semoga di musim 2024 nanti semakin baik gitu ya. Dan kita tahu Marquez pun saya rasa juga nggak akan cabut sebelum habis finish kontraknya. Dan apakah nanti masih akan perpanjang lagi atau bagaimana, kita mesti tahu. Nah, di musim 2023 ini, di akhir-akhir ini ya, setelah libur musim panas ini kan sudah mulai ribut transfer daripada rider MotoGP. Nah, kita tahu sekarang ini yang pasti nih, Franco Morbidelli sudah cabut pasti dari yang namanya Yamaha, seperti itu, udah cabut di sana, dan yang akan digantikan pastinya sama Alex Rins yang cuman dikontrak 1 tahun oleh LCR Honda. Dan Takaki Nakagami juga habis kontraknya, dan di LCR Honda ini masih kosong gitu ya, slotnya 12 kosong. Yang di HRC-nya masih tetap ada Marc Marquez sama yang namanya Joan Mir, seperti itu. Dan yang ada di Gresini Racing itu Fabio Di Gianantonio sudah pasti dia kayaknya udah nggak panjang lagi, jadi masih kosong 1 slot, masih ada Alex Marquez di sana, dan nanti tandemnya kita belum tahu siapa. Dan juga yang ada di pabrikan yang lain itu masih aman kayaknya ya, seperti di KTM, di Aprilia itu juga kayaknya masih tetap Aprilia, masih ada Alex Espargaro dengan Maverick Vinales, si Top Gun gitu ya, masih ada di sana. Dan VR46 kayaknya juga masih aman gitu ya, tapi nggak tahu Luca Marini apakah masih, tapi saya rasa masih ya masih aman Luca Marini dengan Bezzecchi seperti itu. Dan di Ducati apakah nanti ini kalau Pecco pasti tetap settle ya, Pecco masih ada di pabrikan, tapi nggak tahu yang di Bastian ini apakah dia akan digantikan lagi. Dan kita dengar Johan Zarco juga kayaknya nih mau ditarik ke Honda nih, rumornya seperti itu, tapi nggak tahu apa yang nanti akan terjadi ya. Kita lihat selanjutnya. Oke, saya nggak ada berpanjang lagi video yang kali ini. Nanti akan saya buat video-video lagi berikutnya. Semoga saya ada waktu. Memang saya sibuk sih, jadi mohon maaf yang sudah subscribe saya, yang selalu nonton video-video saya. Kalau saya belum bisa eksis lagi, tapi saya akan berusaha untuk eksis lagi. Oke, sampai ketemu di weekend ini ya. Kita akan tonton, jangan lupa tonton di Trans 7 maksud saya ya, di Austria tentunya, MotoGP yang seri ke-10. Oke, terima kasih, sampai ketemu, see you, bye.